Karena gue kasih tahu ke kalian yang percaya bahwa elu yang nonton video ini, iya, elu bisa sukses adalah gua dan elu yang di masa depan. Elu yang di masa depan berharap bahwa elu bisa menjadi pribadi yang sukses. Gua kepengen memperkenalkan kalian kepada seorang pemuda yang mungkin mirip dengan kalian. Namanya Doni. Doni merupakan seorang pemain ML. Dia kepengen menjadi mythic dalam beberapa waktu ini. Maka dari itu, dia grinding sejadi-jadinya. Dia mengorbankan sekolahnya dia mengorbankan waktunya dia untuk belajar, mengorbankan waktu bersama dengan keluarganya. Apapun dia lakukan agar bisa menjadi mythic dalam waktu yang sangat cepat. Namun, seperti hidup, selalu ada naik dan turun. Kadang rank up, kadang juga downgrade. Dan itu membuat Doni menjadi begitu frustasi. Sebenarnya, kenapa Doni kepengen cepet-cepet jadi mythic? Dia mungkin kepengen mendapatkan validasi dari teman-temannya. Biar teman-temannya itu bisa mengandalkan dia kalau misalnya main game bareng. Mungkin juga Doni gak kepengen lagi di-kick sama teman-temannya ketika lagi main party. Karena dia sadar, dulu rankingnya tuh gak seberapa. Jadinya gak bisa masuk ke dalam party. Dia kepengen mendapatkan validasi dari teman-temannya. Dia kepengen mendapatkan sebuah pembuktian bahwa dia itu bisa menjadi seseorang yang benar-benar hebat dalam video game. Dan mungkin saja Doni mendapatkan respect dari teman-temannya. Namun, dengan segala harapan yang Doni sudah bangun, dengan sebuah keinginan yang ia bangun, ada seseorang yang kecewa dengan Doni, yaitu orang tuanya Doni. Mereka sangat sedih melihat Doni yang setiap hari kerjanya di depan HP saja. Mereka pun sudah menyerah. Udah gak tahu lagi harus berbuat apa agar orang tuanya, agar Doni tidak menjadi seperti orang tuanya yang setiap hari bekerja, yang setiap hari harus bingung gimana cara dapetin duit. Tapi orang tuanya pun sadar kalau misalnya diambil HP-nya, Doni pun akan menangis sejadi-jadinya, merengek sejadi-jadinya. Orang tuanya berharap bahwa Doni bisa menjadi pribadi yang sukses di masa depan, agar tidak perlu mengambil langkah yang mungkin diambil oleh orang tuanya dulu. Mungkin ada masa di mana dia harus mengemis, mungkin harus merendahkan harga dirinya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Setiap hari orang tuanya dimarahi oleh bos-bosnya, dan orang tuanya itu gak kepengen itu terjadi kepada Doni. Orang tuanya pun putus asa kepada Doni. Doni yang grinding setiap hari untuk menaikkan kastanya dia, ranknya dia untuk menjadi mythic. Walaupun orang tuanya pun gak tahu tentang ML dan rankingnya itu, namun dia sadar apapun yang dilakukan oleh si Doni itu gak akan menghasilkan hal yang besar, tidak akan menghasilkan suatu hal yang berguna untuk masa depan. Dan tanpa sadari, Doni pun menjadi pribadi yang frustasi. Doni pun menjadi pribadi yang sangat depresi, sangat anxious, deg-degan, khawatiran. Dia gak tahu harus berbuat apa. Budiman merupakan seorang pribadi yang dihormati oleh orang lain. Orang tua Budiman begitu bangga, begitu sayang dengan Budiman. Setiap decision yang dia bikin, setiap tindakan yang Budiman buat, itu benar-benar disetujui oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya begitu menghormati Budiman. Lucunya adalah bahwa gak cuman orang tua Budiman yang menghormati dia. Ada satu keluarga lagi, yaitu orang tua Doni. Orang tua Doni melihat Budiman sebagai seorang pribadi yang benar-benar terlihat, terpancar sebuah kegagahan, sebuah gentleman. Bisa kelihatan kalau bahwa dia itu adalah bibit unggul. Budiman tidak bermain game. Dia sadar bahwa kalau misalnya dia bermain game secara terus-terusan, dia sadar bahwa 3-4 tahun lagi permainan itu menjadi permainan yang mungkin tidak ada gunanya atau tidak ada artinya. Dia sadar
bahwa daripada dia ranking game untuk menjadi kasta yang lebih tinggi, dia bisa melakukan hal lain, yaitu ranking hidupnya sendiri. Dia mulai belajar dari cara workout, cara berbicara dengan orang-orang itu seperti apa, bagaimana cara act like a gentleman, bagaimana cara menghadapi rasa bosan, bagaimana dia menuju tujuannya dia, goalnya dia. Dan itu benar-benar dia pikirkan mulai dari dini hari, mulai dari masa kecil, karena dia sadar bahwa masa depan itu adalah perang. Ketika di masa depan itu ada perang yang begitu besar, perang mental, perang kasta, perang posisi, perang status. Dan Budiman mempersiapkan senjatanya, perisainya, armornya mulai dari hari ini. Doni mungkin suatu hari akan berhasil menjadi mitik dan mungkin akan dihormati oleh teman-teman sebayanya dia. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Budiman menjadi alpha male merupakan suatu hal yang gak mungkin Doni bisa gapai. Halo, nama gua Raven. Gua merupakan sebuah coach self-development. Gua kepengen memberitahukan kalian bahwa betapa pentingnya diri kalian untuk rank diri kalian sendiri daripada mencoba rank mythic di ML. Gua yakin banyak banget orang-orang pemain ML yang bakalan trigger ketika nonton ini. Bahkan mungkin komunitas gue juga bakalan trigger nonton ini. Tapi yang gue tahu dan yang gue pastikan kepada kalian yang mungkin merasa emosi ketika melihat judulnya aja, sadari bahwa kalau misalnya kalian marah dengan judulnya doang, gue kepengen kasih tahu bahwa hidup kalian itu masih panjang, masih banyak yang harus kalian pelajari. Video ini gue bikin khusus buat kalian yang pengen berubah. Bukan hanya pengen, ya nih gue kepengen berubah, nggak cuman itu doang, tapi benar-benar ambil take action, berani ngambil suatu gerakan yang besar dalam hidup kalian, yang mungkin benar-benar mengubah 180 derajat kasta kalian, pola hidup kalian, yang benar-benar mau belajar. Yang menurut gue kalau misalnya kalian bisa nonton video ini sampai akhir, gue yakin kalian bakalan bisa menjadi sukses di masa depan. Karena kalian bisa, karena kalian berani untuk mengambil single step mulai dari hari ini. Di video ini gue juga bakalan kasih kepada kalian full tutor bagaimana cara kalian level up di dalam hidup ini. Bukan seperti level up dalam game, tapi bagaimana cara level up di dalam hidup kalian. Oke, sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa level up dalam hidup kita sendiri, yang real world gitu ya, gue kepengen kasih tahu apa yang terjadi di dalam otak kalian ketika kita bermain game. Gue nunjuk gue sendiri karena gue juga salah satu gamer. Dulu gue main Dota 2 sampai jam 3 pagi sama teman-teman gue. I know it feels great. Gue tahu itu rasanya benar-benar enak banget. Apalagi kalau misalnya bisa menang, apalagi kalau misalnya bisa comeback. Gue tahu itu rasanya benar-benar amazing banget. Tapi lu secara gak langsung mengorbankan otak lu, mengorbankan konsentrasi lu, yang nanti bakalan gue jelasin di video ini. Ketika kita bermain game, itu membuat diri kita menjadi pribadi yang bukan diri kita secara instan. Paham gak maksudnya? Jadi ketika kita login dalam game, kita menjadi sebuah pribadi dengan karakter, dengan identitas yang berbeda. Gue yakin, bayangin, kalian mungkin gak ahli dalam berperang, dalam memegang senjata in real life, tapi kalian tahu cara berperang di dalam game. Kalian tahu item mana yang digunakan terbaik untuk melawan item seperti ini. Dan itu jauh lebih cepat, jauh lebih instan ketimbang dengan kita benar-benar level up di dalam hidup kita. Tapi gue kasih tahu itu benar-benar worth it. Kedua, kalian mungkin membutuhkan sebuah validasi dari teman-teman. Kalian kepengen dipandang lebih tinggi di antara teman-teman. Kalian kepengen ketika kalian party sama teman-teman kalian mungkin dibilang,
harus ada si dia nih, harus ada si Doni nih. Kalau misalnya Doni masuk, kita bisa kemungkinan menangnya lebih besar. Ketika kalian mendapatkan validasi itu, kalian akan seakan-akan menjadi orang yang benar-benar penting di dalam circle kalian. Yang ketiga adalah kalian menutup masalah kalian, frustasi kalian, stres kalian dengan bermain game. Berapa banyak kita ketika ngalamin stres, frustasi, ya udahlah kita main game. Kedengarannya sangat simpel ya. Daripada otak gua pusing, gua nggak tahu harus berbuat apa, mendingan gua main game. Hal itu merupakan mindset yang mungkin normis orang-orang normal biasa gunakan, dan itu mungkin lu juga gunakan. Tapi gue berharap kita ini alpha male. Ketika ada masalah, kita benar-benar refleksikan diri kita, bagaimana cara mencari solusinya. Karena begitu mudah bagi kita untuk login game, buat klik gamenya, login langsung cari game, finding match atau apapun itu, daripada kita mencoba diam, duduk tenang, tutup mata, pikirin kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya itu terbaiknya seperti apa. Gue kepengen cerita, waktu dulu beberapa bulan yang lalu, gue diajak sama teman-teman gue untuk bermain biliar. Jujur gue bukan orang yang suka main biliar, tapi karena menurut gue ini bisa belajar buat gue untuk mengetahui dunia luar itu seperti apa, makanya gue ikutan. Karena gue juga bukan perokok. Biliar gak selalu identik dengan ngerokok, cuman gue sadar di sana banyak banget indoor dan itu mereka ngerokok semua. Ketika gue masuk ke dalam, gue ngeliat satu orang stranger. Dia badannya besar, obes, bener-bener gendut. Kalian pernah ngeliat gak sih orang yang gendut? Saking gendutnya itu bagian perut bawahnya itu kelihatan, gak menutupi seluruh bajunya. Jadi udelnya tuh hampir kelihatan. Namun ketika dia bermain biliar, dia seakan menjadi superstar. Dia seakan jadi orang yang benar-benar dihormati sama teman-temannya. Mungkin bagi kalian, orang biasa, ngelihat itu, okay, that's great. Hebat, berarti dia menemukan suatu hal yang bisa membuat dia menjadi bahagia, bisa membuat dia menjadi pribadi yang benar-benar bukan dirinya. Tapi bagi gua sendiri yang menjalani self-improvement, menurut gua itu benar-benar bullshit, benar-benar stupid menurut gua. Karena dia tidak menjaga badannya, karena dia tidak menjaga perutnya dia. Ya mungkin kita bisa bilang kayak dia hanya strangers doang, ngapain kita peduliin. Ketika gua membuat video ini, gua bisa ngebayangin orang-orang yang seperti itu. Orang-orang teman-teman gua yang ngerasa dirinya itu mungkin dihormati oleh teman-teman sekitarnya, tapi mungkin dalam kehidupan aslinya dia tuh gak punya kualitas. Gue yakin bagi kalian yang nonton juga, di otak tuh langsung ada seseorang yang seperti itu. Dia begitu jago dalam satu bidang, permainan game apapun itu, namun tuh dalam akademik, dalam fisiknya itu mungkin dia gak begitu terurus. Mungkin dia bau, mungkin banyak lemak, mungkin bajunya kotor, ngomongnya kasar, gak tahu cara beretika. Hal-hal seperti itu yang mungkin gak pernah kalian pikirkan. Coba tanyakan kepada diri kalian, kalian pilih mana? Kalian ranking up dalam real world, dalam dunia asli, atau kalian hanya ranking di satu bidang yang mungkin sebenarnya gak ada yang peduli juga. Gak ada yang peduli lu main ML, lu gak ada yang peduli kalau lu mythic. Even kalaupun ada yang peduli, itu circle kalian yang sama-sama pemain ML doang. Terus apa gitu gunanya? There's no point. Ketika kalian ranking diri kalian, kalian bakal dihormati oleh teman-teman kalian. Bahkan orang lain yang belum kenal kalian pun bisa dihormati karena kalian memiliki, mungkin badannya sudah terbentuk, mungkin kalian benar-benar well spoken, kalian tahu bagaimana cara introduce diri kalian, kalian tahu bagaimana cara berbicara kepada orang, kalian tahu bagaimana cara main
menjaga eye contact dengan dia. Sedangkan si Doni yang main ML rankingnya udah mythic sekalipun, ketika ketemu orang gak bisa fokus, fokusnya di depan HP doang. Ketika diajak makan, dia malah main satu game dulu, sedangkan teman-temannya udah makan duluan. Gak bisa menjaga etika, tahu-tahu udah ngomong kasar. Karena mungkin teman-temannya, circle-nya dia tuh udah kalimatnya udah lebih kasar lagi, dan dia ngerasa itu baik-baik aja untuk ngomong ke banyak orang. Ketika kalian fokus kepada self-improvement, menjadikan diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kalian sadari, kalian membuka banyak banget peluang buat diri kalian untuk menjadi pribadi yang sukses. Para pemain game ngelihat itu menjadi suatu hal yang gak jelas, kayak buram, apaan sih yang dimaksud? Karena mungkin kalian gak pernah mencoba self-improvement sebelumnya. Tapi ketika kalian mencoba mengenal self-improvement, menjadi pribadi yang lebih baik, dan ketika kalian melihat orang yang masih main ML, kalian pasti bakalan kayak termenung diam doang. Kalian akan mikir, lu cuman bisa main ML doang, dah itu doang. Gua kenal lu sebagai orang yang jago ML, that's it. Bayangin rasanya seperti jadi orang yang cuman dikenal sebagai orang yang pintar main ML, tapi gak memberikan dampak apapun kepada orang sekitar. Value gue ketika orang yang lagi main ML, gue bisa ngelihat bahwa dia tuh gak punya kehidupan, dia tuh gak punya tujuan hidup. Ketika dia share screenshot permainan ML-nya dia di WhatsApp status atau IG, dan dia nge-tag temen-temennya, gue bisa ngelihat bahwa dia pribadi yang mungkin seorang yang depresi, seorang yang stres, punya banyak banget masalah di dalam hidupnya dia. Bukannya gue kepengen ngejudge dia, bukannya gue kepengen ngata-ngatain dia, tapi menurut gue kepengen nanya ke mereka gitu ya, apa itu hidup yang kalian kepengen miliki? Apakah ini the best version of you? Apakah ini hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan? Sebegitu pentingnyakah game kalian sampai kalian upload di IG story kalian? Ketika kalian grinding untuk menjadi mythic, ada seseorang yang benar-benar belajar secara ruthlessly, benar-benar brutal, bagaimana menjadikan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kalian stres, kenapa kalah terus? Ada seseorang yang benar-benar fitness workout setiap hari tanpa bolong. Ketika kalian bangun pagi hari, gak tahu kalian harus berbuat apa. Mungkin kalian bangun terlalu pagi, oh ya udah satu match dulu, dan kalian kalah. Mungkin kalian mikirnya bisa comeback, ternyata enggak. Dan kalian seharian bener-bener mikirin, frustasi, pusing sama satu match itu doang. Andai aja gue pakai item ini, andai aja gue pakai hero ini, andai aja gue pakai skill ini. Mungkin gue kalah gara-gara gue farmingnya kelamaan, karena gue gak pakai skill 5 tadi, gue lupa. Is that the best version of you? Dan ketika kalian pusing mikirin itu, ada calon gentleman yang saat ini fokus dengan masa depannya dia. Mungkin kalian bakalan bilang, iya, gue bodoh, gue gak bisa apa-apa, makanya gue main ML. Gue gak tahu gue harus berbuat apa, gue gak tahu gue tujuan hidup gue gak tahu, makanya gue main ML. Ketika kalian berpikir seperti itu, kalian set default setting kalian sebagai pribadi yang miskin, pribadi yang gak bakal bisa diubah. Fixed mindset namanya. Ketika mindset itu gak bakalan bisa diubah oleh siapapun, termasuk gua juga ketika kalian lagi nonton video ini, karena kalian memiliki mindset, oh ya, otak gue itu gak begitu pinter. Percaya bahwa diri kalian bisa menjadi seseorang yang sukses. Dan ketika kalian mengizinkan hal itu masuk dalam pikiran kalian, bagaimana caranya mengupayakan diri kalian untuk mungkin membahagiakan orang tua kalian. Oke, gue bakalan kasih tahu kalau misalnya kalian ngerasa siap untuk menjadi pribadi yang sukses. Nomor 1, delete akun kalian. Pasti kalian bakal mikir, udah gua duga ini salah satunya. Udah gua duga dia bakal ngomong ini. Gua gak siap
gue masih memiliki kecanduan itu. Gue masih pengen kebangun jam 3 pagi sambil gue grinding sama teman-teman gue yang sebenarnya teman-teman yang gak berkualitas. Gue kepengen ngerasa frustasi ketika gue bangun pagi dan gue kalah, dan gue kepengen main lagi untuk ngebuktiin diri gue kalau gue tuh bisa menang. Dan ketika gue kalah lagi, gue bakalan kesel, gue bakalan nyalahin diri gue bakalan benci diri gue sendiri. Makanya itu gue bakalan main lagi. Tanpa kalian sadari, 2-3 tahun kalian dihabiskan dengan main ML. Tidak ada progres dalam hidup kalian yang benar-benar signifikan, yang bisa mungkin kalian banggakan kepada teman-teman atau kepada orang lain, bahwa kalian faktanya cuman membuang waktu diri kalian bermain ML atau apapun gamenya sebenarnya. Mau main ML, mau main FF, mau main biliar, apapun itu. Kenapa gue begitu brutal ngasih tahu kalian untuk delete game kalian? Karena gue kasih tahu ke kalian yang percaya bahwa elu yang nonton video ini, iya, elu bisa sukses adalah gua dan elu yang di masa depan. Elu yang di masa depan berharap bahwa elu bisa menjadi pribadi yang sukses dimulai dari hari ini juga. Dia percaya bahwa elu bisa menjadi suatu hal yang besar asal elu mau mengambil step yang benar-benar besar juga, yaitu delete akun kalian. Tapi gue kepengen kasih tahu suatu hal, bahwa gue udah ngomong berkumur-kumur kayak gini, udah ngomong bacot banget, panjang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian gak mau berubah, itu sama aja dengan lu masih bayi terus gue ambil game kalian secara mendadak. Percuma, gak ada gunanya gitu loh. Kalian harus memiliki faith, keyakinan bahwa kalian tuh bisa berubah. Gue kepengen kasih tahu sebuah tes namanya marshmallow test. Di marshmallow test ini yang menjelaskan perbedaan antara delay gratification dan instant gratification. Jadi di sebuah TK gitu ya, masing-masing anak diberikan satu marshmallow. Ketika 15 menit lewat, kalian bisa mendapatkan another marshmallow. Jadi marshmallownya tambah lagi jadi 2. Dan itu bakalan terus bertambah seiring kelipatan 15 menit. 80% kebanyakan anak-anak itu langsung ambil marshmallownya. Dia kepengen ngerasain yang namanya instant gratification. Instant gratification di sini adalah bahwa kalian menerima sebuah hal, reward, uang, marshmallow itu secara instan. Dan ketika kalian menerima itu dan kalian gak bisa menunggu 15 menit, dan ternyata 80% anak-anak itu tidak performance baik dalam akademik dia. Anak-anak itu mendapatkan nilai yang jelek, mungkin kurang bisa konsentrasi, kurang bisa fokus, gak bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan sedangkan 20% itu bisa menunggu 15 menit, bahkan ada yang bisa menunggu sampai 30-45 menit. Dan anak-anak tersebut itu melakukan delay gratification. Dia sadar bahwa dengan dia menunggu, dia bisa mendapatkan hal yang besar di masa depan. Sama seperti kalian yang mana? Yang instant gratification atau anak-anak delay gratification? Karena delay gratification, orang yang bisa menunggu hal itu tidak hanya sekedar membuktikan bahwa dia bisa menunggu 15 menit. Gak cuma itu doang, itu jauh lebih dalam. Itu artinya bahwa dia bisa fokus, dia bisa konsentrasi. Dia tidak masalah bahwa dia harus menunggu cukup waktu yang lama untuk mendapatkan suatu hal yang besar di masa depan. Sama kayak ketika kita melakukan workout, dia sadar gak mungkin langsung bisa ngebentuk badannya jadi six pack atau apapun itu. Namun orang yang bisa melakukan workout berpuluh-puluh tahun, dia sadar bahwa di masa depan dia akan menjadi pribadi yang six pack gitu ya, well looking, dapat respect dari orang lain. Dia tahu orang lain yang melihat badannya dia, kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang disiplin. Mungkin kalian akan merasa ragu,
Masa iya sih, gue cuman main kadang 3 match doang kok sehari. Masa iya, gak bisa bikin gue sukses. Mungkin kalian memiliki sebuah keraguan dalam hidup, dalam video gue. Karena mungkin gue terlalu exaggerate, kayak terlalu membesar-besarkan. Namun yang gue kepengen jelasin di sini adalah ketika kalian main game, itu kalian memasukkan konten itu, gerakan itu, animasi itu, kemenangan itu, kekalahan itu ke dalam otak kalian. Dan ketika itu masuk ke dalam, kalian mungkin mengira bakalan gampang keluar, tapi faktanya enggak. Ketika dia masuk ke dalam, dia bakalan stay di situ. Mungkin kalian akan memikirkan bagaimana cara yang terbaik, bagaimana senjata yang terbaik seperti yang gue jelasin tadi. Padahal faktanya adalah untuk bisa membuat kalian menjadi orang yang sukses, apakah memikirkan ML itu? Apakah itu merupakan hal yang krusial dalam hidup kalian? Gue yakin enggak. Apakah itu sesuai, sejalan, align dengan tujuan hidup kalian? Gue yakin enggak juga. Ketika kalian tidak bermain game ML itu, kalian untuk pertama kalinya fokus untuk diri kalian sendiri. Fokus untuk melangkah satu langkah kecil untuk diri kalian sendiri. Bukan buat game, bukan buat untuk mencari validasi, bukan agar teman-teman circle gue memuji gue. Enggak. Ketika kalian besar, ketika kalian dewasa nanti, dan ngeliat permainan game, bayangin seberapa adiktifnya dia. Satu hal yang pasti, gue bisa jamin kepada lu, bahwa dia menyesal. Gak ada perasaan lain selain menyesal, bahwa dia membuang masa mudanya bermain ML. Actionable step 2, full tutor yang bisa gue belikan adalah coba kalian membatasi diri kalian dengan teman-teman kalian yang mungkin sering bermain ML atau sering main mabar dengan game-game kalian. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue jamin 100% bahwa teman-teman lu itu bukan teman yang kalian kira. Teman-teman yang bisa kalian bayangin sekarang di dalam otak kalian, mereka itu bukan teman sejati kalian. Mereka adalah pribadi dengan kecanduan yang sama dengan lu. Tidak lebih dari itu. Ketika kalian frustasi, ketika kalian stres, ketika kalian gak tahu harus berbuat apa, kalian sedih dengan diri kalian, kalian kecewa akan diri kalian, coba kalian ceritakan itu kepada teman kalian. Coba ngomong, gue ngerasa depresi, gue ngerasa stres. Gue berani jamin teman kalian akan ngomong, udah lah, santai aja lah, masa gitu doang stres. Main dulu, mabar dulu, game dulu, satu game dulu. Apa kalian gak asing dengan kalimat itu? Temen lu itu pengen kalian jatuh, pengen kalian gak sukses. Dia tuh kayak istilahnya adalah kepiting dalam bucket. Kepiting dalam bucket di sini adalah ketika lu pengen keluar dari bucket itu, kepiting yang lain itu bakalan tarik lu untuk memastikan lu gak keluar dari situ. Ketika lu bilang kepada temen lu yang lu mungkin anggap bener-bener temen asli atau sahabat lu itu, ketika lu bilang gue kepengen keluar dari main game, gue kepengen fokus kepada diri gue kepengen latihan meditasi, gue kepengen coba fitness, workout, coba lu lihat reaksinya dia. Satu, bisa aja dia ketawain lu karena dia ngerasa, ngapain sih lu lakuin itu? Toh juga lu bakalan balik lagi. Dia aja gak punya keyakinan kepada lu. Kenapa lu harus mau dengerin dia? 2, lu tuh mudah tergantikan. Ketika lu keluar dari situ, kemungkinan besar dia bakalan, oke. Bye, gue bakalan cari yang lain. Semudah itu. Gue punya temen kenalan ini, dia bisa gantiin posisi lu. Semudah itu. Lu seakan kayak lampu bohlam yang rusak. Ketika rusak gak bakalan diperbaikin. Oh ya udah, langsung dibuang aja. Ketika lu ketemu dengan temen yang bener-bener asli, ketika lu cerita struggle lu, masalah lu, dia bakalan bener-bener dengerin, dia bakalan ngasih tahu solusi yang terbaik, apa yang kurang dalam hidup lu, dan itu
Dan menurut gue di zaman sekarang, untuk menemukan teman-teman yang seperti itu tuh benar-benar sulit. Karena mereka memiliki addiction mereka masing-masing. Dan gue waktu masih kecil, gue berharap banget andai aja ada seseorang yang ngasih tahu gue, ngebantu gue, ngebina gue. Karena mencari teman untuk bisa progres bersama-sama, saling mendukung satu sama lain di zaman sekarang tuh benar-benar sulit. Karena mereka sibuk dengan satu hal yang lain. Gue tahu ini bakalan sedikit disrespectful, tapi gue kepengen share kelas gue, komunitas gue yang gue bikin, dan menurut gue tempat itu adalah tempat terbaik bagi kalian untuk menemukan teman-teman baru. Teman-teman yang mungkin baru pertama kalinya, ada yang menyemangati lu ketika lu mencoba workout untuk pertama kali. Ada seseorang yang ketika mengalami depresi, stres atau apapun itu, ada seseorang yang mendukung kalian bahwa lu tuh bisa keluar dari permasalahan itu. Ada seseorang yang kalian gak perlu capek-capek grinding mitik untuk mendapatkan approval dari teman-teman kalian. Dan gue di sini untuk pertama kalinya bikin komunitas itu agar kalian bisa join, agar kalian bisa saling menyemangati diri kalian. Dan gue bakalan bikin, dan di komunitas itu ada yang namanya accountability friend. Accountability friend itu adalah ketika gue nanti sebagai admin nge-pair kalian dengan seseorang. Ketika kalian berdua di pair, itu artinya kalian harus saling mendukung satu sama lain. Ketika ngerasa sulit banget untuk workout, satu teman lain harus saling menyemangati. Ketika malas belajar, mungkin teman bisa ngajak, ayo kita belajar bareng. Di komunitas itu juga bisa ngelihat ada kotanya, kota kalian tuh berasal dari mana aja. Jadi mungkin ada suatu kesempatan kalian bisa ketemu bareng, bener-bener ketemu friends ketemu bareng di dunia nyata untuk ngobrolin bagaimana perkembangan hidup dia. Dan gue yakin ketika kalian memiliki komunitas itu, kalian bisa pertama kali bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian gak perlu menggunakan topeng yang tertutup untuk menjadi seseorang yang mungkin kalian sebenarnya gak mau menjadi seperti itu. Kalian kepengen kalian selama ini pakai topeng agar kalian bisa sesuai, fit in dengan teman-teman kalian. Gue yakin kalian pasti bisa. Gue yakin lu pasti bisa menjadi orang yang sukses. Gue percaya. Lu yang di masa depan pun bisa percaya. Pertanyaannya apakah lu mau percaya untuk berubah, untuk mengambil tindakan yang besar hari ini? Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.